Shalom bagi kita semuanya. Baiklah, kita mau memulai aktivitas kita pada minggu ini, maka kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sebentar Tuhan, izinkan kami berterima kasih buat Engkau yang sudah memberikan napas kehidupan, yang sudah memberikan kasih setia kepada kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami layak mendengarkan firman Tuhan, dan akan menjadikan firman itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan buat kita. Oleh karena itu dalam ucapan syukur kita, maka firman Tuhan akan menyirami kehidupan kita, khususnya dalam memulai aktivitas kita. Sehingga firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi saya bacakan. Jika kita tidak setia dan tetap setia, karena Dia adalah tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya berbicara masalah kesetiaan, manusia sangat rentan dengan istilah kesetiaan itu. Secara umum bisa kita katakan manusia yang mudah terpengaruh untuk memegang janji ataupun memegang kesetiaan. Lalu kenapa manusia sulit untuk setia terhadap saudaranya, terhadap temannya? Tentunya mempunyai dasar-dasar tertentu. Salah satunya adalah manusia itu sulit untuk setia terhadap sahabatnya, terhadap keluarga, karena memang manusia itu mempunyai kepentingan pribadi di balik semua persaudaraan, di balik semua persahabatan, di balik semua keluarga. Sehingga ketika kepentingan itu terganggu, maka kesetiaan akan bisa punah dari kehidupan kita. Hal ini bisa kita lihat ketika kita sudah mulai setia terhadap saudara kita, terhadap teman kita. Tetapi kesetiaan itu bisa diganggu oleh kebutuhan-kebutuhan. Kesetiaan itu bisa diganggu oleh kesenangan-kesenangan. Kesetiaan itu bisa dirubah oleh karena sesuatu hal yang akan bisa menawarkan satu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, bisa kita katakan secara umum manusia sulit untuk setia. Apalagi dalam kehidupan kita sering kesetiaan itu diganggu oleh karena kesalahan yang sedikit. Kesetiaan itu sering diganggu oleh sukacita dari pihak lain. Sehingga banyak yang mengganggu kehidupan kita supaya hidup dalam setia. Oleh karena itu, kita harus mampu merasakan dan menyadari kesetiaan sangat sulit terhadap saudara-saudara, terhadap teman kita. Sekarang menjadi bahan kita. Sesama manusia juga kita sulit untuk setia. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka apapun yang menjadi penghalang bagi kita untuk meneguhkan kesetiaan kita, namun kita harus menyadari, kita harus mengetahui dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka dan duka, sedih ataupun bahagia, sakit atau sehat, suka maupun duka, tetapi Tuhan diperkenalkan pada saat ini adalah maha setia.
yang selalu setia, yang selalu bersama-sama dengan manusia itu. Jika kita berbuat salah, Yesus tetap ada dan setia menerimanya. Dan bahkan ketika kita minta ampun, dia tetap mengampuni kita. Jikalau kita mengkhianati dia, Yesus tetap setia menunggu supaya kita kembali ke dalam jalannya. Jika kita tidak mengingatnya untuk memuji dan memuliakan namanya, dia tetap setia untuk memberkati kita dan bahkan menyertai kita. Lantas, mengapa dia tetap setia dan baik walaupun kita manusia tidak setia kepadanya? Saudara-saudara yang terkasih, justru itulah yang mau diperkenalkan dalam firman Tuhan, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha setia. Dan memang itulah tujuan Allah untuk manusia. Dia melalui anaknya Yesus Kristus ada untuk menyelamatkan manusia. Itu membuktikan dan menandakan suatu kesetiaan Allah kepada umat manusia, sekalipun manusia itu sudah ingkar daripada jalan Tuhan. Tetapi kesetiaan itu ditunjukkannya melalui keselamatan yang ditawarkannya, melalui kematian Yesus di kayu salib. Saudara-saudaraku, ketika kita membandingkan dan membayangkan ketika oleh karena perlakuan kita, kemungkinan keselamatan itu akan jauh daripada kita. Ketika mempertimbangkan perlakuan, maka kita harus bisa katakan bahwa keselamatan itu tidak akan berpihak kepada kita. Tetapi kesetiaan Allah diberikan kepada umat manusia sebagai pertanda bahwa kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita, yang tidak membalaskan kejahatan kita, tetapi bahkan yang mengampuni kejahatan kita. Sekalipun Yesus telah mati di kayu salib oleh karena perlakuan dan perbuatan kita, tetapi sebagai suatu bukti bahwa Yesus adalah Allah yang setia. Bahwa dia adalah menunjukkan kesetiaannya kepada umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan mengajar kepada kita, sekalipun Allah itu tetap setia, tetapi kita tidak bisa sepele bahkan anggap remeh dengan kesetiaan Allah. Tetapi kita harus menerima dan menyadarkan diri bahwa kesetiaan Allah yang selalu berpihak kepada manusia menjadi satu gambaran yang penuh bahwa kehidupan ini kita akan berikan kepada Tuhan sebagai simbol kesetiaan. Itu saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan kita diingatkan kembali, sekalipun kita berbuat jahat, berbuat semena-mena terhadap perintah Allah, namun dalam firman Tuhan Allah katakan dia tetap setia kepada kita. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita menghargai kesetiaan Allah sebagai penyertaan yang sempurna, sebagai berkat yang luar biasa. Sehingga melalui kesetiaan Allah kita akan belajar diarahkan kepada setia terhadap Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita terima penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Dan mari kita disadarkan supaya kita juga senantiasa setia dan memupuk kesetiaan kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang telah menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang melindungi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami membandingkan ketidaksetiaan kami ke tangan kehadiran, kami juga tidak akan menerima kesetiaan Tuhan. Tetapi karena belas kasihan Allah yang penuh berkat, Allah yang penuh dengan anugerah, tetapi selalu Engkau memberikan kesetiaan kepada kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami ditegur oleh firman, agar kami tetap setia kepada kehendak, setia terhadap Engkau, sehingga kami mampu menjauhkan perlakuan-perlakuan kami yang tidak Engkau kehendaki, karena itu adalah pertanda suatu kesetiaan. Sehingga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, juga kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan kami sesuai dengan kehendak, tetapi biarlah Tuhan kesetiaan kami
segala aktivitas kami Tuhan. Sertai kami, lindungi kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.